Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, kawula nyuwun ngapunten niku nembe dugi pengawasan saking Blitar, terus nginduki ini rotok telat tadi mriki nggih telat. Yen ngapunten. Kula badhe ngaturaken beberapa hal yang itu menjadi prinsip bagi ahlu sunnah wal jamaah, yakni mensikapi kenyataan bahwa banyak masyarakat awam dan memang benar-benar awam, jangankan diajak memahami tafsir Al-Quran, jangankan diajak menghafal hadis, memahami kaidah-kaidah usul fikih. Menjenengan kalau ke pasar ngembong-ngembong, itu orang yang nggak bisa baca Quran aja banyak, atau bisa baca Quran tapi nggak ngerti maknanya juga banyak, atau ngerti maknanya tapi nggak ngerti tafsirnya ya banyak, atau tahu tafsirnya dari membaca tapi nggak tahu ilmu alatnya dan nggak tahu kaidah usul fikihnya, sehingga nggatuk nih antara ayat satu dengan yang lain nggak bisa, nggatuk nih antara ayat dengan hadis nggak bisa, mengematchkan antara teks dengan realitas kehidupan juga tidak bisa. Dan itulah kenyataan orang awam. Di sini banyak orang awam begitu, hatta di Saudi pun ya banyak orang awam yang seperti itu. Maka menurut ahlu sunnah wal jamaah, kita karena awam itu dalam beragama diwajibkan manut ulama, atau yang disebut dengan taklid kepada ulama. Kalau manutnya itu tidak disertai menguasai dalil. Kalau manutnya ulama itu plus juga menguasai dalil, itu namanya ittiba. Dan di Indonesia yang bisa ittiba itu sedikit. Itu pun kadang-kadang dia ittiba dalam beberapa hal, tapi taklid dalam banyak hal yang lain. Orang sekelas para kiai-kiai di Malang, Kiai Mas Duki, itu aja beliau masih mengatakan saya juga taklid sekelas beliau, padahal toh tahu banyak dalil, tapi dia merasakan saya tahu ini, tapi nggatuk ini ya apa, asbabun nuzule ya apa, kemudian dalil ini sudah mansuh apa belum, iya apa, kalau dalil ini mutlak muqayyadnya gimana, kalau dalil ini mujmal bayannya di mana. Dalam hal itu semua ya, saya nggak tahu, saya manut taklid meneng ulama. Jadi sekelas Mas Duki Mahfud itu masih menyebut dirinya itu taklid. Nah, satu hal yang menjadi sikap ahlu sunnah wal jamaah NO, wis gak usah kakean polah, tetap ijtihad dhewe barang lho lapo, kajian dhewe, ijtihad dhewe, disimpul-simpulne dhewe, difatwa-fatwakan dhewe, mari ngono kliru-kliru dhewe.
Lapo dadak kakean pola. Ngakoni gobloke, ayo manut ulama. Nah, sikap kita, sikap NU seperti itu. Dan yang bersikap seperti itu enggak hanya NU, hatta ulama-ulama di Saudi di mana-mana yang ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayo manut ulama ngono ae. Itu karena memang kenyataan banyak yang awam itu tadi. Hadirin rahimakumullah, sebelum mengakhiri periode NU Kota, karena kebetulan kalih Muhammadiyah itu hampir sama periodenya. Dulu mengawali kepengurusan saya kalih Pak Taufik Ketua Muhammadiyah, kita menggelar pengajian bersama. Kemudian Ramadan tahun kemarin akan mengakhiri periode ini, kita lagi-lagi juga menggelar pengajian bersama di Masjid Al-Ihsan Gadang. Kulo menyampaikan, Pak Taufik Ketua Muhammadiyah juga menyampaikan, lalu ada tanya jawab. Tanya jawab ini kulo gawe gampil mawon. Pak Taufik kersane enggak membuang-buang waktu. Kalau saya sudah jawab dan ternyata jenengan yo podo, idem guys, ora sah dibaleni engko kakean waktu. Sebaliknya kalau panjenengan jawab tibake kula padha ya wis idem ngono. Nggih. Nah, digawe penak-penakan. Banyak pertanyaan, antara lain ada pertanyaan yang mana Pak Taufik Ketua Muhammadiyah yang tak minta menjawab. Pertanyaannya, bagaimana Bapak memandang taklid? Apa boleh, apa haram itu? Apa malah wajib? Terus kula rumangsa kuwatir mungkin beda antara NU Muhammadiyah. Pak Taufik sing kula jenengan jawab rumiyin. Terus beliau menjawab, ini loh yang kadang membuat saya itu gerah, risih. Kita itu kenyataannya yang memang bodoh. Warga NU, warga Muhammadiyah itu banyak yang bodoh. Teman-teman di pasar itu masa ngerti tafsir Quran. Teman-teman Muhammadiyah neng embong yang kadang jadi tukang beca, atau yang kebetulan jadi artis, masa niku ya hafal Quran, ya mengerti tafsir Quran, ya nggak ngerti. Melihat kenyataan banyak orang yang awam, maka bagi kami Muhammadiyah, orang-orang awam itu ya wajib manut ulama, wajib taklid. Kalau nggak taklid terus gimana? Misalnya ada orang Muhammadiyah, terus sholatnya searang-arang turungi sama maca Quran. Mari ngono dikongkon sholat, cak ndang sholat. Sik aku durung hafal dalile. Tambah dosa tuh nggak sholat-sholat, alasannya durung hafal dalile. Bagaimanapun yo menyadari keadaan yang sebenarnya nyatane pancen durung hafal dalil. Ya dia harus sholat. Lah piye sholate wong durung hafal dalil? Jarene Ustaz NU, jarene Ustaz Muhammadiyah, wis manut aku ae. Engko takbiratul ihram ngene, rukuki ngene, sujud ngene. Manut aku ae. Jadi Pak Taufik pun menyadari banyak orang awam, ya sikapnya sama dengan NU. Wong awam ya wajib manut ulama, wajib taklid. Jadi aneh sekali kalau kadang-kadang si ono wong siji loro yang bersuara kembali ke Quran Sunnah saja, haram taklid, haram manut ulama. Lelek tas mlebu Islam, tas maca syahadat, mari ngono masuk waktu zuhur. Ayo mas sholat. Saya tak mempelajari dalil dulu. Ya tambah dosa ora sholat-sholat. Ya apa kan ya mesti harus sholat. Lelek durung hafal dalil dan mesti harus sholat. Ya taklid.
Setelah Pak Taufik jawab ngoten, kula wis gak kakean cara militare, gak kakean cangkem wis. Idem ngono. NU yang mewajibkan taklid karena memang banyak orang awam. Niki terus khusus taklid kepada para ulama. Nah, kalau dilanjut podo-podo taklid niki lek tirase NU timbang manut ulama ceketeran gampangane, timbang manut ustad ceketeran. Misalnya teman-teman MTA Solo, MTA itu majelis tafsir Quran, tapi sebetulnya orangnya awam-awam, nggak menguasai. Majelisnya aja keren, majelis tafsir Al-Quran, yang sampai berkesimpulan anjing halal dan sebagainya itu. Di Solo MTA, di Malang juga ada MTA neng Candi Panggung, kulone RRI, ngulon kira-kira 300 atau 400 meter kiri jalan nanti ada papan nama MTA. Jadi keren majelis tafsir Al-Quran, padahal jangankan jamaahnya ya tiang-tiang awam, goblok-goblok kayak Marzuki ngene. Ustadznya aja awam. Sampai berkesimpulan ngoten-ngoten niku wae. Dan niku sekelas ustadznya tafsir lah. Pas ketemu kalih Gus Nuril teng Jawa Tengah mriko. Karena Gus Nuril ya kadang koyok kula ngenten iki membantah pernyataan mereka. Poso Recep enggak ono karo Gus Nuril di kantor. Mereka membuat pernyataan ndongakne wong mati ora kena. Enggak ono dalile di kantor. Krono sering di kantor Gus Nuril terus gak trimo. Kula rekam teng HP. Nah, Gus Nuril ya ora usah kakean pola. Setelah ngomel-ngomel ning omahe Gus Nuril dilabrak, Gus Nuril. Karo Gus Nuril tokne kitab gede-gede. Apa Ustadz itu? Ini jawaban saya ada di sini. Saya membaca sendiri karo kurang puas. Apa yang saya sampaikan itu bersumber dari kitab-kitab hadis ini. Jawaban saya ada di sini. Silahkan dibaca. Ya kok nggak ada harokatnya? Di zaman Nabi itu nggak ada harokatnya. Kalau sekarang ada harokatnya, ada titiknya, itu nambah-nambah, itu bid'ah. Zaman Nabi itu tulisan Quran pun nggak ada harokatnya, digodong. Moga-moga dibaca. Enggak Ustaz, ayo dibaca. Saya kepingin zaman baca dulu. Enggak, ayo dibaca. Ternyata enggak bisa. Itu tokoh sentralnya. Didui kitab gede-gede gak iso. Tirose kula timbang manut ustad kualitasnya ngono-ngono ae. Atau kalau kuliah konco-konco ngene kan biasanya gelarnya mboten doktor di bidang tafsir, mboten doktor di bidang hadis, lari-lari sing dalam tanda petik agak keras, gampang nyalah-nyalane wong. Biasanya kan kuliah ini kuliah UGM-an, ITS-an, Unibroan, titel ini ya ST, apa ST ini? Sarjana teknologi kan, atau sopolah SE, nguten niku lari-lari ini titeling nguten niku. Yus paling yo sekelas Ustadz Sukino yang pengasuhnya itu tadi, sekelas Ustadz Sukino itulah. Nah, kangge NU podo-podo wong awam iku kudu manut, kudu taklid. Katimbang manut nang ngene ustaz sing apa?
gak ngalor gak ngidul lah ngilmune. Goblok pisan ya ora, alim pisan ya ora, malang kadak ngoten. Tengah-tengah. Ya mending dijak manut wong sing ngetop pisan. Cara teng Muhammadiyah sing ngetop ya Hamka. Jadi misalnya di Muhammadiyah timbang manut ustad yang pas-pasan ya dijak manut Hamka ngono bisa. Lelek manut Hamka ya doyan kunut subuh. Mestine ya manut Hamka ya doyan kunut subuh. Ngoten. Padha-padha Muhammadiyah lho. Hamka kan ya Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah. Jadi kangge NU manut iki manut nanggone sing ngetop pisan. Tenggene NU timbang manut Marzuki barang nis alung langsung ae manut teng Yai Pasori, manut teng Habib Soleh lek zaman sakniki. Zaman biyen ya manut teng Imam Ghazali, manut teng Imam Syafi'i karuan, podo-podo manute, podo-podo taklid. Nah, manut kepada ulama top yang mana mereka itu pendiri madhab, itu disebut dengan istilah bermadhab, yang dilalah kersane Gusti Allah. Madhab-madhab neng dunya mbiyen akeh. Wonten madhab Hadawiyah, wonten madhabnya Imam Tsauri, wonten madhabnya Abu Dawud Al-Dhahiri, dan macam-macam. Tapi seiring dengan perjalanan zaman, beberapa madhab itu lama-lama tidak eksis. Tidak eksisnya madhab itu ditandai dengan pengikutnya semakin merodoli. Nama merodoli ini. Pengikutnya semakin berkurang. Terus mestinya imam madhab seperti juga Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i kan menulis buku agar kelak ribuan tahun pun pikiran-pikirannya pendiri madhab, fatwa-fatwanya pendiri madhab itu masih tertulis. Lah madhab-madhab yang mulai terkikis, punah, itu pengikutnya yo titik. Terus pendiri madhabnya itu nggak sempat ngarang buku. Kalaupun ngarang buku, nulis buku itu titik. Sehingga misalnya tentang Dawud Ad-Dhahiri, pikiran-pikiran Dawud Dhahiri itu bukan ditulis langsung oleh Dawud Dhahiri, tapi ditulis oleh murid-murid yang berikutnya, yang sedikit banyak tahu tentang Dawud Ad-Dhahiri. Madhabnya Imam Tsauri, di kitab-kitab rujukannya madhab As-Tsauri, jadi golek angel. Lain dengan misalnya madhab Syafi'i di Indonesia, pengikutnya banyak, ulama-ulamanya juga banyak. Dan kalau sampean nggak percaya dengan ulama-ulama yang madhab Syafi'i, alah, jangan-jangan sing didhawuhne Yai Basori itu gak cocok karo fatwanya Imam Syafi'i, jangan-jangan. Bek menawa sampean nggak percaya karo Yai Basori, itu masih bisa ngecek langsung dari buku yang dikarang sendiri oleh Imam Syafi'i. Misalnya Yai Basori menerangkan tentang rukunnya wudhu, gini. Nek sampean sanksi, jangan-jangan keterangan rukun wudhu oleh Yai Basori itu nggak cocok dengan Imam Syafi'i. Sampean iso ngecek dari karangannya Imam Syafi'i itu, kitab Al-Um, kitab Ar-Risalah dan sebagainya. Tibake padha. Nah, bermadhab itu manut ulama yang jelas. Si ulama itu pendiri madhab, pengikutnya juga banyak, dan masih ada penerus. Imam Syafi'i punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, sampai ke Ibnu Hajar. Itu murid topnya Imam, pengikut topnya Imam Syafi'i.
Terus yang diagung-agungkan ahlu sunnah, utamanya juga para habaib, Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, itu juga ulama top dalam madhab Syafi'i, punya murid sampai Habib Umar, sampai Habib Soleh, Said Maliki barang. Jadi dari Imam Syafi'i punya murid, punya kader seterus sampai ngeten sampai sana. Plus Imam Syafi'i sendiri menulis buku yang barangkali nanti kelak ono murid sing aneh-aneh, ono murid sing berpendapat, loh Imam Syafi'i rukun wudu'e 4 enggak 6. Barangkali ada murid-murid, ada pengikut sing ngomong ngono, maka bisa dibantah dengan buku yang dikarang sendiri oleh Imam Syafi'i. Gak ngono rek, Imam Syafi'i lo menurut kitab yang dia tulis sendiri, menyatakan rukun wudu ono 6 mas, ora ono 4. Loh, bermadhab itu kepada ulama yang jelas, kitabnya juga jelas, ulama-ulama, ustadz-ustadz kader penerusnya juga jelas, pengikutnya real, nyata dan banyak. Nah, sewaktu-waktu di antara para pengikut para ustadz ada perbedaan, masih ada kitab yang dirujuk. Bermadhab niku ngoten niku. Nek misale mboten bermadhab Syafi'i, misale mboten bermadhab Maliki, misale mboten bermadhab Hanafi, aku tak melok ustadz semprul ae. Jaminan kebenarannya apa? Terus kitab yang ditulis Ustadz Semprul itu apa? Terus kader-kader yang meneruskan, menyampaikan, menyebarkan pikirannya Ustadz Semprul itu, opo yo sik padha karo Ustadz Semprul itu? Terus lek di antara para ustadz ini enggak padha, itu nanti ngeceknya gimana? Wong ustadznya ya enggak jelas bisa. Nah, lek ngono podo-podo manut ulama sing genah pisan. Kitab-kitab fatwanya ya genah, kader penerusnya ya genah, jelas. Mari ngono, pengikutnya juga nyata, real. Ngoten niku jenenge bermadhab. NU bermadhab niku napa? Bermadhab itu manut ulama sing jelas-jelas niku lho. Enggak sembarangan manut ngono tok mboten. Terbimbing pisan, terpola, kene lho, arahe rono. Ngoten niku jelas. Kenging napa? Kok manut ulamae milih? Enggak sembarangan ulama sempurna barang enggak oleh dimeloki. Kenging napa kok milih ulama niku? Gusti Allah dawuh, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Niku surat Anbiya ayat 7. Nek sampean enggak ngerti, takono nanggone sing ngerti. Nah, yang diyakini mengerti tentang seluk-beluk dalil agama. Ayat ini tahsisnya di sana, ayat ini mansukh, nasihnya di sana, ayat ini muqayyad, mutlaknya di sana, ayat ini mubayyan, mujmalnya di sana. Ayat ini sebetulnya yuradu bihil khusus, ayat ini makhsus, ayat ini yabqa ala umumihi. Sing saged meneliti sampai pilah-pilah detail ngoten niku sanes kita-kita tiyang bodoh niku. Wong istilah sing kula ucapne niku lho, niku kathah tiyang awam sing dereng ngerti ta. Nggih ta? Lah ngoten niku sing ngerti sampai detail nggih ulama sing ngerti. Dirose Quran surat Anbiya ayat 7. Sampeyan lek takono nang ngene sing ngerti pisan. Lah apa takon nang ngene wong sing padha bingunge. Jadi ulama pun milih berarti.
milih yang diyakini ngilmune nyegoro. Terus dalam muqaddimah Sahih Muslim, pembukaan Sahih Muslim, teng mriko wonten dawuh munine ngeten, inna hadzal ilma juz'un min dinikum fangduru amman ta'khuduna minhu dinakum. Sing diarani ilmu agama niku mboten namung piye caramu salat, mboten namung piye caramu zakat. Memang betul itu bagian dari ilmu agama ngeten. Tapi bukan hanya itu ilmu agama. Ilmu agama niku di samping ngoten niku ya termasuk milih-milih guru. Dengan belajar saking Habib Soleh, Habib Soleh belajar saking Said Maliki, Said Maliki belajar saking Said Abbas. Terus ngoten. Mencari ilmu yang silsilahnya jelas. Berarti milih guru tuh. Selektif niki. Niku jenenge yo bagian dari agama juga. Jadi menurut Islam itu yang termasuk agama itu bukan hanya materi agamanya tok. Bukan hanya what apa materinya, enggak hanya itu tok. Tapi yang termasuk penting, prinsip penting dalam agama, saya mendapat materi itu dari mana? Podo-podo jenengan belajar sholat. Tekok sapa sampean belajar sholat? Tekok pendeta. Kan ya kata pendeta dulunya Islam, mari ngono mlebu Kristen dadekne pendeta. Ngoten kon muruki salat lah ya sik iso to. Kula wingi awan ngaji teng Donomulyo. Enggak ada tekok pengajian enten wong pondokan 14 tahun mondok ini. Saiki lho wis Kristen. Mboten kon muruki salat kira-kira sik kelingan mboten. Jangankan muruki salat wong kitab kuning ngewes saja. Ya Allah. Jenengan belajar salat teko wong Kristen ngoten niku. Kalih belajar salat langsung diwuruk langsung Yai Basori. Materinya sama. Mantep endi nang ati? Kan mantep nang ngene ahline lho. Lek ngono sing diarani agama niku mboten namung materi ilmu agama. Milih guru niku ya termasuk bagian dari prinsip penting dalam agama Islam. Gak sembarangan. Lek syukur pinter mawon, senuk gronyo pinter. Gubernur Mekah zaman Londor, Gubernur Aceh zaman Londor rumiyin, ahli tafsir. Dia ini gubernur yang alim niku, tapi Kristen Londo niku loro. Jawa Timur didele Van der Plas. Nggih mboten? Sing Aceh didele Senokor Gronyo. Itu wong loro iki elek Qur'ane hewes-hewes wis. Hadis tapi yo Kristen. Sama nopo gelem ngaji. Pengajian akbar Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh pastor Senokor Gronyo. Apa ya gelem ya, Mas? Pengajian akbar akan disampaikan oleh Ustadz Semprul. Ya mungkin yang disampaikan sama dibanding pengajian akbar disampaikan oleh Al Habib Taufik As-Saqaf dari Pasuruan. Kan ya beda. Lek ngono guru pun harus memilih. Lek guru saja memilih, ulama juga memilih. Paham niki nggih? Nah, ngoten niku bermadhab yo ngoten niku. Berikutnya Nabi dawuh, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Sesuatu yang paling aku takutkan, sesuatu yang paling aku khawatirkan
Itu kelak akan ada pemimpin-pemimpin, termasuk pemimpin di bidang agama, kiai, ustadz lah, yang mereka itu saking gobloke, yo sesat yo menyesatkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengingatkan, awas lo, suatu saat kalau Allah itu ingin mencabut ilmu, bukan kok dengan cara moro-moro kiai 100 lali kabeh, ini ora. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu. Allah itu kalau ingin mencabut ilmu, bukan kok moro-moro atine pikirane para ulama dibusek heng rekamane ilang moro-moro lali ini mboten. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu, menghapus ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika sudah tidak ada ulama lagi, entek wis. Misalnya suatu saat Habib Soleh sedo, Ustaz Malik mantune Hisuyuti ya sedo, ya Mas Duki sedo, ya Basori sedo, karek semprul-semprul golongane Marzuki ngene iki. Ya no boleh ngenteni. Lek wis ulama entek, ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Manusia akan tetap nyari figur, nyari panutan, nyari tempat bertanya. Maka mereka mengangkat pemimpin yang sebetulnya goblok-goblok, ustadz yang sebetulnya goblok barang jadi pengasuh pesantren, jadi pengasuh majelis taklim, tapi sajane goblok. Fasu'ilu, mereka pun ditanya, seperti pendahulunya para kiai-kiai sepuh juga ditanya masyarakat. Fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu mereka berfatwa tanpa berdasar ilmu. Enggak ngerti hadis itu dhaif apa sahih, enggak ngerti. Hadis itu mansuh apa enggak ngerti. Hadis itu mutlak apa muqayyad enggak ngerti. Mujmal apa mubayyan enggak ngerti. Am apa maksus enggak ngerti. Wis pokoknya diangkat masyarakat jadi pengasuh majelis taklim. Waduh, keren. Diangkat masyarakat jadi ketua MUI, ketua NU Kota Malang, keren. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, lalu mereka sesat dan menyesatkan. Nah, zaman sing ulama bodoh-bodoh sesat menyesatkan inilah yang paling dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakniki mawon si akeh ulama alim, itu ada upaya dari orang-orang bodoh supaya umat ini nggak manut wong alim itu, manut aku wae. Yo si ana wong alim lho. Si ana wong alim itu orang awam dipengaruhi supaya nggak manut ulama. Kon manut dekne ae. Padahal si ana wong alim. Dan nyatanya juga banyak masyarakat yang katut-katut wong bodoh. Biyen sing katut Syekh Roy akeh. Salat bahasa Indonesia lho. Ngono kok ya ono. Sing katut Syekh Puji ya akeh. Sakniki teng Solo ribuan jamaah sing katut Syekh Sukino ya akeh. Di saat si akeh ulama top, itu aja masyarakat awam dipengaruhi sebegitu rupa dengan bantuan modal, dana. Ben masyarakatnya nggak manut ulama. Lah terus ya manut ustaz sing nggak patek jelas-jelas ngoten iki. Mendahne yo nek ulama sing alim pancen wis entek temenanan. Terus kaya apa? Terus kula mumpung Ye Basori sik ana. Ulama-ulama sepuh sik ana. Mboten monggo sowan ngaji diawet-awet ngoten.
Sesuatu yang paling aku khawatirkan merusak atas umatku adanya pemimpin yang sesat, menyesatkan. Berikutnya Nabi pesan yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu diberikan kepada orang yang mau berjamaah, kompak, berkumpul, enggak bercerai-berai. Man syadda syadda ilan nar. Lek wong Islam kabeh padha menyatu, kok ana wong siji loro nyempal sakarepe dhewe, ngendi pangan setan yang maksudnya fahami ya keliru, macam-macam ya keliru, sesat. Arus besar berfatwa bahwa asui haram. Lah kok ana wong siji loro nyempal, gak lah lek nurut aku asui halal. Lha ngono kuwi lho sing garane dipangan setan. Arus besar mengatakan togel haram. Dadak ana wong siji loro ustaz sapa misalnya. Enggak lah, ya halal lah titik-titik. Lha ngene lho. Ngene iki jenenge nyimpang. Napa? Napa nyimpang? Ket biyen mulai zaman sahabat Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin, dilanjut ulama-ulama berikutnya. Jenenge salat tarawih ya sakmono rakaat itu. Muncullah Muhammad Abduh terus berpendapat lain. Lah tarawih ya enggak sakmono rakaat. Geger ketika itu. Wong arus besar umat Islam dunia itu tarawih ya nderek model Umar bin Khattab ngoten niku. Moro-moro karo golongane Muhammad Abduh diusumne gak ngono. Niki jenenge nyimpang. Sing nyimpang iki saiki wis akeh. Dan sing ngosari pun kata sing balik maneh kaya Umar bin Khattab balik. Sing biyen gak padha terus balik maneh. Mereka enten kanca kula nggih rada nduablek kaya kula ngenten iki. Wani ngadepi ngenten, wani ngladeni. Tapi dijanji dhisik. Oleh kalah aku manut sampean, lek kon kalah kon ya kudu melok kene. Dijanjeni dhisik. Fa idza waqa'a al-ikhtilaf fa 'alaika bis-sawatil a'dham. Kalau terjadi perbedaan, ikuti golongan besar. Ikuti arus besar. Sakjane gendakane oleh ora sih? Hampir semua ulama mengharamkan. Mek mau menawa ana lah ustaz liberal napa-napa, lha gak apa-apa lah gendakane oleh ae. Aja manut sing ngono iku. Ikuti arus besar yang mayoritas kalau ada perbedaan pendapat terkait dengan madhab itu. Kalau kita diperintah Nabi ikut yang mayoritas, kita orang awam suruh ikut yang mayoritas. Mayoritas Islam wong sak donya tetep ahlu sunnah wal jamaah. Hatta umat Islam di Rusia itu mereka juga ahlu sunnah wal jamaah yang banyak. Ngen kampus kula UIN kata mahasiswa Rusia ambil pasca sarjana. Oh niku lho madhab Syafi'i tulen. Torikoe Naksabandiyah Rusia. Kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu kita fatihai salah satu tokoh besar ulama bermadhab Syafi'i di Rusia, rektor Universitas Islam Kaukasus di Rusia, itu ditembak mati golongan keras ngeten iki. Itu Torikoy Naksabandiyah, madhabnya Syafi'i tulen. Rektor ini jenenge Profesor Dr. Maksud Sadiqov. Lahul Fatihah. Kula baleni
Lek ono perbedaan pendapat, ikuti yang apa? Arus besar, mayoritas. Arus besare Islam nang donya niki sing akeh ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enten si anu, tapi titik lek dibanding Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wonten aliran nyeleneh kebatinan ya titik dibanding Ahlus Sunnah wal Jamaah kan apa-apa. Nggih wonten Wahabi niku, tapi ya titik. Sak donya niki lek dibanding Ahlus Sunnah wal Jamaah ya titik. Karena Kanjeng Nabi nyuruh ikut mayoritas. Dan kenyataan mulai dulu sampai sekarang yang mayoritas itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika kita ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'i oleh, Maliki oleh, Hanafi oleh, berarti kita itu ikut mayoritas. Ngerti? Kalau kita bermadhab Syafi'i misalnya, berarti kita ikut Ahlus Sunnah. Nah ikut Ahlus Sunnah berarti kita ikut yang mayoritas. Lah ikut mayoritas berarti manut anjurane Nabi wau. Cung, besok-besok lek ana perbedaan pendapat meloko sing as-sawatul a'zam, meloko sing mayoritas. Berarti kita bermadhab manut ulama Ahlus Sunnah itu wis sesuai dengan anjuran Nabi. Nabi nyuruh ikut yang mayoritas. Yundilal alhamdulillah saat kita bermadhab yang kita ikuti ya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang itu digawe mayoritas. Sampun nggih. Niki mawon. Saderenge kula mandhap nembe wonten yang Malaysia teng griya badhe nitipne anake mondok. Kan kula rumiyin diutus Romo Yai ngaji teng mriku. Nah, kula tanggap dawa-dawa. Tibake Malaysia ya madhab Syafi'i tulen. Bahkan huruf Arab yang diajarkan resmi di sekolah secara nasional. Pokok arek SMU harus mengenal nulis Arab niku Arab Jawi. Jadi mereka lari lek pun aliyah SMU itu ada kurikulum namanya menulis huruf Arab Jawi. Namun Arab pegon tekok Jawa ini loh. Golongan utawi iki iku. Pikiran kula berarti mbiyen sing dakwah ya wong tekok Wali Songo kene ning Malaysia sampai si ono nemu si ono Arab Jawi Arab pegon. Yes, leleke teko Wali Songo mriki otomatis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ternyata madhabnya pun Syafi'i. Brunei juga madhabnya Syafi'i. Jadi monggo melok Kanjeng Nabi napa? Anjurane Nabi melok sing mayoritas. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna shaqiyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.